ada motor scraper, bulldozer, tower scrap, dan sebagainya. Di sini untuk material, contohnya adalah material batu, dibagi apakah dari batu tersebut bisa dihancurkan menjadi bongkahan atau tidak. Jika bisa, kita melihat kembali apakah bongkahan itu kecil atau besar dan sebagainya. Di sini membagi juga diperhitungkan dari jarak untuk mengangkut material tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada penyusunan untuk sifat dari karakteristik material. Di sini ada penyusutan dan pengembangan material. Di sini perlu diperhatikan juga apakah material tersebut adalah jenis tanah asli atau tanah gembur dan ataupun tanah padat, karena itu akan mempengaruhi dari alat berat yang akan dipilih. Kemudian di sini ada berat material. Seperti yang diketahui bahwa alat-alat berat juga memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada well loader akan terjungkit pada waktu memuat biji besi, sedangkan untuk tanah biasa tidak. Selain itu ada juga bulldozer kelas kecil tidak mampu mendorong tumpukan batuan, sedangkan untuk tanah biasa dapat beroperasi dengan baik. Kemudian di sini ada bentuk material. Bentuk material juga mempengaruhi apakah kita memerlukan alat angkut ataukah kita memerlukan alat berupa blade. Selanjutnya di sini kohesivitas material. Di sini langsung membagi dua, apakah dia memiliki kohesivitas yang tinggi ataupun rendah. Jika kohesivitasnya tinggi, maka dari segi material itu akan memiliki berbentuk gundugan. Karena dia berbentuk gundugan, maka otomatis dari jenis volume isi akan lebih banyak dibandingkan kohesivitas yang rendah karena akan menyesuaikan dari bentuk tempatnya itu. Kemudian di sini ada kekerasan material. Untuk kekerasan lebih fokus kepada jenis batuan. Karena batuan itu sendiri perlu diperhatikan apakah dia batuan beku, metamorf, ataupun batuan sedimen. Next. Selanjutnya di sini adalah ada daya dukung material dan jarak pemindahan material. Untuk daya dukung material itu sendiri, yang dimaksud dari daya dukung adalah daya dukung yang bisa ditopang dari material itu terhadap alat berat yang ada di atasnya. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa pengaruh dari Kohn index dan daya tekan alat tersebut. Kemudian untuk jarak pemindahan materialnya juga perlu diperhatikan karena beberapa material itu kan menggunakan roda dan ada beberapa juga yang menggunakan rantai. Itu juga dapat mempengaruhi dari jarak pemindahan material tersebut. Next. Selanjutnya adalah beban. Di sini beban terdiri dari beberapa, tapi kami fokuskan pada beban tarik dan beban gelinding. Untuk beban dorong dan beban potong itu perlu diperhatikan adalah adanya koefisien. Untuk beban dorong ada koefisien dari blade-nya itu sendiri, sedangkan untuk beban potong adalah luas penampang dari alat pemotongnya itu. Sedangkan untuk beban tarik di sini adalah tenaga tarik yang diperlukan untuk menggerakkan tiap ton berat kendaraan dengan muatan di atasnya. Di sini juga perlu diperhatikan apakah jenis tanah yang digunakan itu adalah tanah keras atau tanah lunak. Karena kalau misal dia tanah lunak, maka ada kemungkinan untuk alat berat tersebut amblas ataupun slip. Sedangkan untuk beban gelinding, di sini adalah langsung rumus di mana 20 kg per ton itu sudah satuan dari sananya. Di sini juga perlu diperhatikan. Next. Selanjutnya di sini ada tahanan kelandaian. Untuk tahanan kelandaian sendiri di sini terdapat dua yang terlihat seperti, yaitu ada GR dan GA. Untuk GR ada grade resistant dan GA adalah grade assistant. Di sini mempengaruhi karena untuk kelandaian sendiri ada menanjak dan menurun. Itu mempengaruhi dari tahanan kelandaiannya. Secara kesimpulan di sini untuk beban sendiri apabila menanjak, maka kendaraan beroda yang perlu diperhitungkan adalah tahanan kelandaian dan tahanan gelinding. Sedangkan untuk kendaraan berantai hanya tahanan kelandaiannya saja. Apabila datar, kendaraan beroda harus memperhitungkan tahanan gelinding, sedangkan untuk berantai tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan untuk menurun, kendaraan beroda tahanan gelinding dikurangi dengan tahanan kelandaian. Sedangkan untuk berantai hanya minus tahanan kelandaian. Next. Selanjutnya adalah tenaga. Di sini ada tenaga roda atau rim pull, merupakan tenaga gerak yang dapat disediakan mesin pada roda
kendaraan. Di sini efisiensi umumnya berkisar 80-85% dengan HP atau horsepower. Di sini ada rumusnya, yaitu 375 dikali HP dikali efisiensi per kecepatan. Di sini umumnya masih kecepatan dengan LBS atau dan MPH. Sedangkan untuk tenaga tariknya atau draw pull, yaitu tenaga tersedia pada traktor atau kendaraan untuk menarik muatan yang menggunung pada kecepatan kendaraan. Untuk kemampuan mendaki, yaitu kemampuan di sini yang diperhitungkan adalah kelandaian maksimum yang ditempuh dari kendaraan sendiri. Ini umumnya banyak digunakan pada kendaraan traktor. Next. Selanjutnya ada faktor pembatas tenaga. Di sini ada traktis kritis, yaitu di mana koefisien traktis adalah besar tenaga tarik yang menyebabkan slip dibagi dengan berat kendaraan secara keseluruhan, atau besarnya tenaga tarik yang menyebabkan slip dibagi dengan berat kendaraan yang terlimpah pada roda. Selain itu, untuk pembatasan tenaga juga di sini ada altitude, seperti yang diketahui bahwa semakin tinggi suatu daerah, maka udara atau oksigen yang terdapatnya itu akan berkurang. Hal ini mempengaruhi dari pembakaran dari alat berat tersebut, sehingga harus diperhitungkan secara teliti untuk penggunaannya. Di sini ada perhitungannya juga. Next. Selanjutnya di sini adalah faktor berikutnya, yaitu ada cuaca iklim, yang seperti yang diketahui untuk faktor ini lebih banyak faktor secara eksternal, yang dimana lingkungan. Karena untuk cuaca sendiri, apabila curah hujannya tinggi, otomatis lahan yang atau lahan yang akan dikerjakan itu kan otomatis akan basah. Sedangkan untuk pengerjaan sendiri tidak dapat dilakukan dengan basah. Dan untuk menunggu dari lahan itu untuk kering ataupun bisa dikerjakan itu akan memakan waktu. Makanya akan berimbas pada waktu penyelesaian proyek. Dan apabila waktu penyelesaian proyek ini mengalami kemunduran, maka volume pekerjaan untuk mencapai penyelesaian pekerjaan itu akan semakin berat untuk kedepannya. Sehingga perlu diperhitungkan berapakah waktu efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini, diperhatikan dari segi lingkungannya. Di sini saya akan hanya memaparkan secara teori dari faktor-faktor yang diperlukan. Untuk perhitungannya akan dipaparkan secara detail untuk setiap alat berat yang tercantum. Selanjutnya, selanjutnya ada klasifikasi alat berat. Sebenarnya klasifikasi alat berat itu ada dua. Yang pertama klasifikasi fungsional dan klasifikasi operasional. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu klasifikasi fungsional. Jadi klasifikasi fungsional itu adalah pembagian alat yang berdasarkan fungsi utama alat tersebut. Yang pertama ada alat pengolah lahan. Seperti namanya, alat ini digunakan untuk mengolah lahan. Jadi seperti contohnya kalau misalnya kita mau membuka lahan yang masih banyak semak atau pohon, itu bisa menggunakan dozer. Sedangkan untuk pengangkatan lapisan tanah paling atas dapat digunakan scraper. Sedangkan untuk pembentukan permukaan supaya rata, selain menggunakan dozer, kita juga bisa menggunakan motor grader. Yang kedua ada alat penggali, biasa kita kenal juga dengan eskavator. Alat ini digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Yang termasuk di dalam kategori ini adalah front shovel, ada backhoe, dragline, dan clamshell. Lalu yang ketiga ada alat pengangkut, yang termasuk ke dalam kategori ini adalah crane, karena alat ini dapat mengangkut material secara vertikal dan kemudian memindahkannya secara horizontal pada jarak jangkau yang kecil. Sedangkan untuk pengangkutan material lepas atau loose material dengan jarak tempuh yang jauh, alat yang digunakan dapat berupa belt, truk, atau wagon. Alat-alat ini memerlukan alat lain yang membantu memuat material ke dalamnya. Lalu, next. Yang keempat ada alat pemindah material, yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi.
transportasi, tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lainnya, contohnya seperti loader atau dozer. Yang kelima, ada alat pemadat. Jadi kalau misalnya pada satu lahan dilakukan penimbunan, maka pada lahan tersebut perlu dilakukannya pemadatan. Pemadatan juga dilakukan untuk pembuatan jalan, baik jalan tanah, jalan dengan perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Contoh dari alat ini yaitu tamping roller, ada pneumatic tire roller, ada compactor. Contoh pekerjaannya seperti pembuatan landasan pesawat terbang, jalan raya, dan tanggul sungai. Kalau misalnya untuk pemadatan tanah yang skala kecil itu dapat dilakukan dengan cara menggenangi dan membiarkan tanah menyusut dengan sendirinya. Selanjutnya, untuk pemadatan tanah secara mekanis, umumnya dilakukan dengan menggunakan mesin penggilas atau roller. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi roller. Yang pertama, ada berdasarkan cara kerjanya, yaitu ada yang bergerak sendiri, ada juga yang ditarik dengan traktor. Lalu ada berdasarkan bahan roda penggilasnya, ada yang terbuat dari baja atau steel wheel, ada juga yang terbuat dari karet atau pneumatik. Lalu kalau misalnya dilihat dari bentuk permukaan roda, ada yang mempunyai permukaan halus, plain, bersegmen, berbentuk grid, dan berbentuk kaki domba. Lalu kalau misalnya dilihat dari susunan roda gilasnya, ada yang dengan roda 3 atau 3 wheel, ada roda 2 tandem roller, ada juga yang 3 axle tandem roller. Selanjutnya, yang keenam, ada alat pemroses material. Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasilnya yaitu seperti batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Contoh dari alat ini yaitu adalah crusher dan concrete mixer truck. Terus untuk alat yang dapat mencampur material-material di atas juga bisa dikategorikan ke dalam alat proses material ini, seperti concrete batch plant dan aspal mixing plant. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada alat penempatan akhir material. Alat ini digolongkan pada kategori karena fungsinya yaitu untuk menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan. Jadi di tempat atau lokasi ini nanti material disebarkan secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Contohnya adalah concrete spreader, ada asphalt paper, ada motor grader, dan alat pemadat. Oke, next. Lalu di sini ada klasifikasi operasional. Nah, klasifikasi operasional ini hanya ada dua, yaitu ada yang dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ada juga yang tidak dapat digerakkan atau statis. Yang pertama, alat dengan penggerak. Alat penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi kerja. Bentuk dari alat penggerak ini adalah crawler atau roda kelabang dan ban karet. Sedangkan kalau belt itu merupakan alat penggerak pada conveyor belt. Yang kedua ada alat statis. Yang termasuk dalam kategori ini adalah tower crane. Terus ada batching plant juga, baik untuk beton maupun untuk aspal, serta ada crusher plant. Nah, kalau crane ini atau alat pengangkat, jenisnya juga ada bermacam-macam. Ada crane gelegar, ada crane kolom putar, ada crane putar, ada crane portal, ada crane menara, ada crane kabel, dan mobile crane. Nah, kalau misalnya crane yang banyak digunakan dalam proyek bangunan sipil itu biasanya adalah mobile crane, karena crane ini dapat digunakan dengan dapat dipindahkan dengan mudah. Karena pekerjaan kalau memindahkan tanah secara mekanis itu membutuhkan mobilitas alat yang relatif tinggi. Selanjutnya, di sini ada bagian alir pemilihan alat. Yang pertama kita memperoleh data pekerjaan seperti kondisi medan kerja dan jenis dan volume dan
jenis volume pekerjaan. Lalu setelah itu kita lanjut ke pemilihan jenis dan ukuran alat berat. Seperti metode kerja, jarak pemindahan material, dan waktu kerja tersedia. Setelah kita memilih jenis dan ukuran alat, kita lihat apakah alat memenuhi syarat secara teknis atau tidak. Jika tidak, maka kita kembali ke pemilihan jenis dan ukuran alat. Kalau misalnya alat memenuhi syarat, maka kita lanjut ke perhitungan-perhitungan seperti estimasi kapasitas produksi alat-alat berat, menentukan jumlah alat berat yang dibutuhkan, dan estimasi biaya investasi dan biaya pekerjaan. Setelah itu, kita lihat apakah biayanya visible atau tidak. Maksudnya di sini layak atau enggak. Kalau misalnya layak, maka perencanaan dapat dilakukan. Kalau misalnya tidak, maka pekerjaan tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, ada macam-macam peralatan konstruksi. Di sini yang pertama ada alat penggerak, yaitu traktor, truk, dan lain-lain. Yang kedua ada bulldozer, yang ketiga ada power shovel dan backhoe, ada clamshell dan dragline, ada loader. Lalu yang keenam ada truck and hauling equipment, yang ketujuh ada grader, ada concreting equipment, lalu ada scraper, dan yang terakhir ada compactor. Nah, sekarang kita masuk ke alat penggerak, yaitu traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara... Halo, ini kalau traktor di skip deh, soalnya ini udah masuk materi yang kelompok berikutnya. Halo? Oh, tapi ini cuma kayak ininya aja, Pak, pengenalannya aja. Oh, ya udah, nggak apa-apa, sok. Dikit aja. Iya. Nah, traktor ini adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Instrumen pertanian umumnya digerakkan dengan menggunakan kendaraan ini, ditarik ataupun didorong juga bisa, dengan menjadi sumber utama mekanisasi pertanian. Istilah umum lainnya yaitu unit traktor yang mendefinisikan kendaraan truk semi-trailer. Untuk jenis roda penggerak dari traktor ini ada dua macam, yaitu crawler wheels, ada juga roda karet. Sedangkan untuk jenis kegunaannya ada tiga, yaitu general purpose. Traktor ini didesain untuk melakukan pekerjaan yang bersifat umum. Yang kedua ada special purpose traktor. Traktor ini biasanya digunakan untuk kegunaan yang lebih khusus, seperti misalnya traktor pengolah tanah. Yang ketiga ada industrial traktor. Traktor industri ini digunakan untuk keperluan industri atau ada juga yang khusus dalam kegiatan pembangunan. Selanjutnya, di sini ada contoh-contohnya. Ada yang general purpose, special purpose, ada industrial traktor juga. Untuk yang tiga alat di atas itu merupakan traktor dengan jenis ban karet. Kalau yang bawah itu traktor dengan jenis crawler wheels. Lalu selanjutnya ini ada bagian-bagiannya, bisa dilihat sendiri. Ada pemberat roda, roda belakang, roda depan, pemberat depan, kemudi, engine, tempat duduk juga. Lalu di sini ada faktor yang diperhitungkan. Ini contohnya aja, salah satu diambil seperti dari faktor ketinggian. Jadi diketahui ada traktor 150 HP 4-cycle engine bekerja pada ketinggian 9.000 feet dari permukaan air laut. Berapa efektivitas kerja traktor tersebut?
Sebagaimana diketahui, engine power-nya 150 HP, maka pengurangan dayanya 3% dikali ketinggian, dikurangi 3000 dikali engine power, dibagi 1000, didapat 27 HP untuk pengurangan dayanya. Sedangkan untuk efektivitas kinerjanya 150 dikurangi pengurangan dayanya, dibagi 150 kali 100%, maka didapat efektivitas kinerja traktornya 82%. Oke, selanjutnya bulldozer, karena ini untuk pengenalan umum aja. Jadi bulldozer adalah salah satu alat berat yang mempunyai roda rantai dan roda ban untuk pekerjaan serbaguna yang memiliki kemampuan traksi yang besar. Nah, biasanya bulldozer itu digunakan untuk pekerjaan seperti menggali, mendorong, menggusur, menguruk, dan sebagainya. Bulldozer biasanya dibagi untuk dua. Yang pertama ban crawler dan wheel mount bulldozer. Crawler biasanya digunakan untuk medan tanah yang lebih lunak atau lebih sulit digunakan untuk bila dipakai ban. Kalau yang ban untuk bersifat lebih kecepat. Cek. Oh ya. Untuk menggunakan wheel mounted dozer untuk bersifat lebih lunak karena alat berat yang satu ini beroperasi tanpa merusak jalan. Nah, kecepatannya juga lebih besar, jadi lebih leluasa untuk job site satu dan lainnya. Next. Nah, ini contoh dozer crawler mount dan dozer wheel mount. Wheel mount biasanya ya biasa yang tadi digunakan untuk di jalan karena tidak merusaknya. Kecepatan lebih besar. Oke, ya, next. Nah, ini bagian-bagian dari dozer dijelaskan secara umum aja. Kabin untuk orang yang menggerakkannya, blade untuk mendorong material, cutting end untuk meratakan, dan track yang di sini dimaksud adalah bannya. Ya, lanjut. Next. Nah, ini faktor yang diperhitungkan, diambil salah satu yaitu waktu siklus. Nah, ini hanya contoh untuk berapakah produktivitas per siklus. Nah, nanti dengan penyelesaian tersebut didapatkan waktu siklusnya. Yuk, next. Nah, untuk penggunaan atau pemilihan dozer juga dilihat dari derajat pelaksanaan penggusurannya. Apakah itu penggusuran ringan, sedang, agak sulit, atau sulit. Dan itu mempengaruhi faktor sudutnya juga. Dan yang di kanan itu merupakan tabel untuk kondisi operasi alat dan pemeliharaan mesin. Ya, next. Nah, power shovel and backhoe. Nah, ini termasuk eksavator ya. Power shovel merupakan salah satu alat gali dan muat tambang yang sering digunakan berupa skop mekanisasi yang sangat besar. Mesin yang digunakan untuk menggerakkan alat ini adalah mesin uap, mesin bensin, mesin diesel, dan juga motor listrik. Nah, power shovel yang dimaksud ini yang biasa dilihat standarnya eksavator yang dimaksud power shovel itu. Nah, untuk backhoe, berat yang digunakan melakukan penggalian di bawah permukaan serta penggalian material keras. Fungsi backhoe yang sama seperti dragline dan clamshell yang akan dijelaskan nanti sebentar lagi. Namun backhoe dapat menggali dengan kedalaman yang lebih teliti, juga bisa digunakan sebagai alat pemuat. Dengan menggunakan backhoe maka akan mendapatkan kehasilan yang rata. Yuk, next. Nah, ini contoh power shovel atau excavator yang biasa dilihat. Biasa ada crawler, mount, dan wheel.
Lanjut. Nah, ini contoh backhoe. Perbedaan backhoe itu ada loadernya di depan, di belakangnya ada penggalinya. Ya. Nah, ini bagian-bagian dari backhoe. Bisa dilihat di depannya ada loader dan belakangnya ada mesin penggalinya. Di tengah kabin untuk pengoperator. Next. Nah, ini contoh perhitungan dengan faktor yang diperhitungkan diambil mencari nilai koefisien traksi. Nah, dengan contoh seperti ini bisa mendapatkan koefisien traksinya. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada clamshell and dragline. Clamshell berfungsi sebagai pengangkut material dan pengaduk jepit. Alat ini mirip dengan dragline, hanya mengganti bucketnya saja. Biasa yang diangkut itu seperti pasir, kerikil, lumpur, batu pecah, batu bara, dan lain-lain. Nah, bedanya dengan backhoe yang membedakan bucketnya tentu saja penjepit seperti jepit kepiting. Nah, itu salah satu operasian clamshell, maksudnya penjepitnya yang berbeda. Dragline, selanjutnya dragline biasanya kita jumpai pada pekerjaan pengerukan dasar atau bagian tepi sungai. Dragline ini merupakan jenis ekskavator dengan sistem pengaduk tarik dan terdapat tali baja penarik bucketnya. Dragline dan clamshell sama-sama termasuk alat gali yang dalam alat penggali sistem kabel. Alat penggeraknya traktor dengan crawler. Next. Nah, clamshell dibagi dua, ada heavy duty bucket, biasanya digunakan penggalian dilengkapi dengan gigi yang dapat dilepas, dan ada light duty bucket, bucket yang bahan ringan karena alat ini tidak dilengkapi oleh gigi-gigi. Nah, ini contoh dragline, ada crawler mount dan wheel mount, ya biasa roda ban dan roda crawler. Nah, yang kanan itu contoh penjepit di clamshell, dan kiri itu dragline. Kalau dragline itu ada kabelnya, ada tali bajanya. Ya. Nah, ini faktor perhitungan yang mungkin lebih jelasnya lagi nanti di kelompok lain. Untuk menghitung taksiran produksi clamshell dengan kapasitas bucket yang sekian, nanti mendapat produksi clamshell. Ya. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang peralatan konstruksi, yaitu loader. Ya, di sini di mana loader ini adalah mesin alat berat ya yang digunakan dalam konstruksi. Untuk fungsinya ini adalah untuk memindahkan suatu material ya, ataupun bahan-bahan seperti aspal, puing-puing, pembongkaran, kotoran, salju, pakan, kerikil, dan lain-lain gitu ya. Ini bentuknya hampir sama kayak bulldozer gitu ya. Seringkali kita menyebutnya ini pun bulldozer gitu. Cuman perbedaan namanya saja. Dan bentuk umum loader ini adalah seperti yang ada pada gambar berikut. Dan ini adalah komponen-komponen well loader ya, di mana yang pertama itu bucket. Bucket itu dia berfungsi untuk memasukkan materialnya, atau materialnya itu diangkat ya di tempat ini gitu. Terus ada diff lever, terus live cylinder, terus live arm, headlamp, lampunya, terus turn signal lamp seperti lampu sen gitu ya kalau nggak salah. Terus 7 itu front wheel ya, roda depan, dan 8 roda belakang. 9 itu adalah mesinnya di belakang ya. Terus 10 itu kabin untuk operator yang
memungsikan alat tersebut. Dan alat ini pun dapat digunakan di berbagai konstruksi ya, seperti kita ambil contoh di pembangunan bendung atau bendungan, itu konstruksi besar ya, berfungsi untuk mengangkat tanah atau mengangkat material-material yang ada di situ. Untuk juga pemerataan tanah juga bisa, karena di situ termasuk dalam pembangunan konstruksi yang cukup besar gitu, jadinya membutuhkan alat loader ini. Terus ini contoh perhitungannya ya. Kita di sini ambilnya contoh perhitungan berapa sih gitu yang bisa diangkat sama well loader ini gitu. Atau enggak, ini kita mencari si safety factor loader tersebut, apakah pada saat diangkat material itu si well loadernya aman atau enggak gitu. Dia akan terguling atau enggak karena keberatan si materialnya. Ini umumnya contoh perhitungan umumnya seperti ini gitu. Untuk lebih sistematikanya dapat dijelaskan nanti oleh kelompok yang menjelaskan tentang alat ini gitu. Oke, selanjutnya ini adalah selanjutnya akan dilanjutkan dengan peralatan truck and hauling. Yang kita dapat ketahui secara umum ya, truk ini memiliki dimensi yang sangat besar ya, di mana ukuran rodanya pun hampir setinggi manusia gitu ya, setinggi orang gitu. Dan juga ini digunakannya sering di lokasi pertambangan gitu ya, pertambangan batubara dan lain-lain gitu. Truk ini digunakan untuk kapasitas muatan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan lain ya. Yang pastinya ini dipakai untuk pekerjaan pertambangan gitu. Untuk mobilisasi di pertambangan itu mudah, dan juga mengangkut material-materialnya itu lebih besar gitu, agar efektivitas dalam pekerjaannya itu lebih cepat gitu ya. Dan di sini dikategorikan sebagai overweight dan oversize. Kenapa disebutkan overweight dan oversize? Dikarenakan truk ini memiliki beban yang cukup besar gitu. Ketika truk ini kita jumpai di jalan raya gitu ya, di jalan aspal, maka ini bisa dapat sangat merusak kepada aspal gitu, sehingga dikatakan ini adalah truk overweight. Terus juga oversize, di mana ini rata-rata lebarnya itu hampir mengambil satu jalur jalan gitu ya. Jadi dia oversize, dan juga kalau misalkan ini tidak akan mungkin gitu ya lalu lintas gitu, kecuali dalam pembawaan alat berat ini ke tempat pekerjaan kayak gitu. Terus ini komponen-komponen umumnya, kalau lebih jelasnya mana dapat dilihat. Komponen umumnya seperti ini gitu ya. Secara umumnya ada roda, ada kabin, terus di sini ada bentuk untuk mengangkut materialnya ya. Dan juga ada mesinnya juga, penggeraknya. Terus ini untuk di pertambangan gitu ya, untuk pekerjaan ini, truk ini maksimal 50 km gitu ya, kecepatannya untuk pekerjaan di pertambangan gitu. Tidak boleh melebihi kecepatan tersebut gitu. Oke. Ini ada suatu faktor perhitungan yang telah kami ambil gitu ya. Ini adalah contoh perhitungannya. Sebuah truk haul memiliki berat 998 kg. Terus 60%-nya itu berat kendaraan dilimpahkan ke roda penggerak gitu. Dari hasil pengamatan roda gerak itu selip pada tenaga tarik sebesar 20 kg. Berapakah koefisien traksi yang dikeluarkan oleh Porsche truk haul tersebut? Ini sorry ya, salah, harusnya haul truk. Nah, jadi ini jawabannya ya, berat alat yang dilimpahkan pada roda gerak itu adalah 60% dikali 99.680 kilo sama dengan 59.808 kilo. Koefisien traksi kita tinggal bagi saja, 20.000 dibagi ini hasilnya 0,33, berarti dia selip di kerikil lepas. Ini tuh ada tabelnya, tapi kita di sini tidak mencantumkan ya, karena ada satu faktor gitu. Ini ada di tabel yang ada di slide-nya Pak Aden gitu, kalau salah kita ambil di situ. Nah, ini kerikil lepas, nanti ada nilai-nilainya gitu, koefisien traksi untuk nilai segini teh, untuk roda, ini kan roda karet ya tipenya, ada nanti nilai segini teh buat apa, kerikil lepas kah, atau pasir, atau tanah dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya grader ya. Grader ini
disebut juga dengan pisau panjang yang digunakan untuk meratakan permukaan dalam proses perataan ya. Umumnya memiliki 3 roda as dengan mesin dan kabin berada di atas roda as belakang di satu ujung kendaraan dan as pada bagian ujung depan kendaraan dengan blade berada di antaranya. Terus juga grader ini biasanya digunakan dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan gitu ya, tanah dan jalan berkerikil. Pada konstruksi jalan beraspal, grader biasa digunakan untuk menyiapkan landasan dasar, untuk membuat permukaan datar, tempat aspal akan dilapiskan. Grader juga digunakan untuk membuat landasan fondasi tanah gitu. Sebelum pembangunan gedung-gedung besar, grader dapat membuat permukaan miring pada jalan. Di beberapa negara, grader digunakan untuk membuat parit dengan berpenampang berbentuk V. Grader ini kita lebih, kalau saya sendiri grader ini lebih ditemukan pada proyek jalan gitu ya, untuk pemerataan bagian lapis fondasi jalan gitu. Bisa lapis fondasi atas, bisa lapis fondasi bawah jalan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk umum grader ya, di mana yang itu ada kata kunci di antara, jadi di antara rodanya, si blade-nya, berarti di antara roda ini gitu. Dan ini gambar secara berwarnanya, umumnya berwarna kuning gitu. Dan ini ada, di sini pasti ada kabin ya, dan mesinnya di belakang gitu. Jadi ini contoh perhitungan si gradernya gitu ya, secara umum kita ambil untuk mencari waktu yang dibutuhkan grader pada saat pengerjaan tersebut gitu. Baik, kita lanjut saja ke concreting equipment ya. Concreting equipment ini yang pertama, di sini ada mobil molen, truk molen ya, di mana truk molen ini berfungsi untuk membawa material beton ya dari suatu tempat ke tempat yang lain gitu. Kenapa harus memakai truk ini? Agar beton yang akan dibawa ke tempat pekerjaan konstruksi itu masih terjaga gitu dari nilai mutunya ataupun nilai selamnya gitu. Dengan cara si betonnya tuh ada di dalam molen ini, dan si beton ini terus diputar sampai ke tempat pengiriman gitu. Sehingga di situ akan menjaga nilai mutu dan nilai selam yang akan direncanakan. Nah, selanjutnya ada truk pompa beton ya. Truk pompa beton ini bentuknya seperti ini ya, merupakan kendaraan yang digunakan untuk penyaluran beton dari truk menuju objek yang akan dicor dengan menggunakan selang. Truk ini dapat digunakan pada pengecoran objek yang tinggi seperti pengecoran jembatan ataupun pengecoran bawah seperti pengecoran fondasi dengan memperhatikan tinggi jatuh beton dari selang tersebut agar tidak terjadi segregasi gitu. Jadi kan beton itu ada maksimal tinggi jatuhnya yaitu sekitar 2 meter ya, agar tidak terjadi segregasi gitu. Dengan pekerjaan fondasi itu kan sering ya fondasi cor gitu lah, langsung dicor, berarti si selangnya kita masukin setinggi yang akan kita cor, lalu kita keluarkan si betonnya melalui selang ini agar si fondasi tersebut tidak terjadi segregasi gitu. Dan ini secara globalnya saja komponen-komponen kendaraan dari molen dan si truk pompa beton ini ya, sini disebut truk pompa beton. Terus di sini ada cleaning system, side frame system, operation system, terus tugboat system, feed system, electric equipment system, discharging system, mixer atau enggak pengaduk semennya gitu ya, small transmission, dan chassis system. Di sini ada kabinnya juga. Terus di sini ada boom pipe, elbow, sambungan, terus deck pipe, reduce, dan bank kit. Selanjutnya ada scraper. Scraper ini adalah alat berat beroda bantair ya, yang bisa digunakan mengangkut, memuat, dan membuang spreading secara individu atau tanpa dibantu pendorong bulldozer gitu ya. Scraper ini sangat efektif ya, digunakan pada pekerjaan tanah dengan kondisi tanah dalam keadaan lepas, tergaruk, memuat, kemudian membongkarnya menjadi lapisan-lapisan yang teratur. Kemampuan ini dapat dipakai dalam pengerjaan tanah seperti stripping topsoil, pengupasan permukaan tanah, perataan kontur sekeliling building site, penggalian untuk saluran drainase dan saluran irigasi, dapat penggalian dan pengurugan, cut and file, catwalk untuk badan jalan dan sebagainya.
Ini bagian-bagian umum scraper ya. Secara globalnya seperti ini gitu. Next. Dan ini adalah contoh perhitungannya, contoh perhitungan scraper secara global kita ambil dari internet gitu ya. Ada contoh perhitungannya. Di sini ada crawler scraper tipe SC100 dengan tenaga mesinnya 100 horsepower dengan berat 12 ton. Kemampuan DBP-nya dapat dilihat pada tabel ya. DBP ini kapasitas bowelnya 9,6 meter kubik, berat kosongnya 10 ton, panjang pisaunya 2,5. Ini sana kepasiran dengan berat isi 1.300 kg per meter kubik. Swellingnya itu 20%. Kondisi medan datar jalan angkutnya rata. RR untuk ban karetnya 70 kg per ton, RR untuk crawlernya 50 kg per ton. Jarak angkutnya 300 meter, urugan tebalnya segini, dan sebagainya sampai ini. Terus kita menghitung volume scrapernya segini, terus kita hitung LM-nya 9,6 dibagi 1,2 sama dengan 8 meter kubik. Jarak muatnya jadi 8 dibagi 0,1 kali 2,5 sebesar 30 meter. Jarak buangnya kita ketahui juga segini. Berat scrapernya 10 ton yang sudah tertera di sini. Berat muatannya tinggal 8 kali 1.300. Nah, 1.300 ini adalah berat isi pasir kosong ya. Jadi 10,4 ton, total 20,4 ton. DBP yang digunakan untuk menarik scraper plus muatannya itu 20 kali 70. Jadi 1.428 kg dengan DBP untuk traktor sudah diperhitungkan. Pada tabel terlihat bahwa traktor dapat berjalan pada gigi 5 dengan kecepatan 10 km per jam. Dan ini perhitungan waktu ya, waktu siklusnya seperti ini gitu. Next, kompaktor. Alat terakhir adalah kompaktor. Kompaktor sendiri adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan jalan atau area konstruksi sehingga memiliki tingkat kepadatan yang diinginkan. Jenis rodanya kompaktor terbuat dari besi seluruhnya atau ditambah berat berupa pasir atau air, bisa terbuat dari karet berupa roda ban. Next. Kemudian fungsi dari kompaktor sendiri yaitu yang pertama adalah memadatkan tanah, kedua memadatkan lapisan perkerasan ledur, yang ketiga adalah memadatkan lapisan atas atau surface. Next. Selanjutnya dapat dilihat dari jenis-jenis kompaktor. Di sini terdapat 9 jenis kompaktor. Next. Terakhir ini adalah bagian-bagian dari kompaktor. Untuk di sini menggunakan roda besi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Pak. Saya Faza, NRP 22-2017-049. Izin bertanya untuk tadi yang dijelaskan oleh Anita di slide 15, itu kan berbicara tentang kren ya, kren. Boleh dibuka dulu nggak Bapak? Nah, lanjut. Kren ini adalah sebuah alat taktis juga ya, alat statis gitu, di berbagai macam itu untuk alat pengangkat segala macam. Cuman yang sering dipakai itu tadi yang mobile kan. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana pemasangan serta pelepasan kren dalam suatu proyek itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada tempat yang khusus gitu untuk diadakannya, bisa diadakannya kren tersebut, atau misalnya harus ya daya dukung tanahnya atau kayak gimana, jadi tempat itu memadai untuk dipasangnya kren. Ya paling itu sih dari saya, 2 pertanyaan. Terima kasih. Oke, ntar. Ini pertanyaan tolong disimpan buat yang kelompok keren ya, ntar dijawab ya. Oh iya siapa? Ya udah siapa? Izin bertanya. Oke.
Perkenalkan, nama saya Yogi, NRP 22-2017-066. Izin bertanya kepada kelompok 1 ini, tolong klasifikasikan dari semua alat yang telah dijelaskan. Nah, ini tuh alat mana saja sih yang digunakan atau dipakai sebagai proyek jalan, proyek mungkin geoteknik untuk pembuatan dari fondasi maupun proyek pembangunan konstruksi gedung seperti itu. Terima kasih. Mau bertanya, Pak? Ya. Ya, perkenalkan nama saya Reza Nugraha, NRP 22-2017-055. Mau bertanya, Mbak, itu mengenai rumus perhitungan beban, pelandaian, tenaga, cuaca, dan lain-lain itu dasarnya dari mana ya? Itu tuh ada peraturan standar atau SNI yang berlaku atau enggak gitu? Terus itu tuh berlaku buat semua alat atau bagaimana? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, boleh? Ya. Ya, nama saya Raffi Muhammad Raditya, NRP 22-2017-165. Izin bertanya, kalau untuk tadi yang mobil pompa beton itu tuh kan ada pipa ya, itu tuh maksimal tingginya berapa? Dan kalau misalnya si gedungnya tuh tinggi banget gitu, melebihi kapasitas si tinggi pompa mobilnya, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, ini pertanyaan juga nanti buat kelompok itu ya, kelompok beton ya, dilemparnya. Oh, ya. Baik, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kenalkan, saya Yusron Saidi Abdillah, NRP 22-2018. Untuk mengenai alat penggerak, contohnya tentang traktor, bulldozer atau yang seperti itu, kalau misalkan bannya aus tuh gimana cara penggantiannya, terus ada estimasi harga nggak, Pak? Ini juga nanti pertanyaan dilempar ke kelompok bulldozer ya. Di sana spesifik ke alat beratnya. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau nggak ada, dijawab aja dulu yang tadi, klasifikasi sama perhitungan rumus. Izin menjawab, Pak, untuk pertanyaan dari Yogi. Mungkin saya membuat klasifikasinya dulu. Dia bisa dibuka yang klasifikasi. Yang klasifikasi yang awal. Yang slide 11. Di sini kalau diklasifikasi bisa dilihat kalau misal dia untuk pengolahan lahan mungkin masih sama semua, bisa menggunakan dozer atau scraper. Untuk penggalian juga sama, tapi di sini untuk konstruksi yang geoteknik mungkin alat penggalian lebih banyak digunakan karena kita tahu bahwa untuk geoteknik dia lebih banyak main di tanah.
Kemudian untuk alat pengangkut masih sama, masih secara general karena masih banyak alat-alat konstruksi lain yang perlu alat pengangkut untuk materialnya. Next dulu, Dil. Terus di sini untuk alat pemindahan juga masih sama secara general, cuman untuk alat pemadatan di sini bisa menggunakan untuk konstruksi geoteknik dan untuk jalan. Karena untuk alat pemadatan kan konstruksi jalan perlu menggunakan jalan yang stabil sehingga alat pemadatan sangat diperlukan. Terus alat pemadatan juga sebenarnya bisa juga secara general apabila tanah yang digunakan untuk konstruksi tidak stabil atau tanah dasarnya itu belum kuat secara memenuhi persyaratan. Next, Jill. Kemudian di sini yang sebenarnya lebih banyak membedakan secara jelas yaitu adalah pada kren, karena untuk kren itu lebih banyak digunakan pada konstruksi berupa struktural, karena untuk gedung-gedung untuknya spesialnya untuk high rise building sangat memerlukan kren karena tinggi dari bangunan itu cukup tinggi. Tapi untuk jenis-jenis konstruksi lain yang memiliki ketinggian yang relatif rendah, itu bisa menggunakan mobile crane saja, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, lanjut aja ke yang pertanyaan berikutnya. Yang perhitungan itu. Kalau saya mau menjawab yang untuk perhitungannya, sebenarnya untuk perhitungannya tersendiri itu kita dapatnya juga dari internet kan Pak. Jadi sebenarnya untuk perhitungannya secara general itu menyesuaikan dari jenis-jenis alat sehingga untuk persyaratan atau spesifikasinya disesuaikan pada jenis alat yang digunakan seperti itu. Kecuali untuk jenis alat contoh seperti kayak ketinggian atau temperatur itu sangat general karena memang data yang diperoleh juga data general seperti itu. Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan lagi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan, NRP 22 2017 151. Kan yang tadi diterangkan oleh teman-teman kelompok 1 itu alat-alat peralatan konstruksi berat ya. Kalau peralatan konstruksi ringannya apa saja sih? Terima kasih. Sama fungsinya. Terima kasih. Pak, izin bertanya lagi kembali untuk yang tadi. Perkenalkan, nama saya Faza, NRP 22 2017 049. Izin bertanya dalam slide 16. Pertanyaan saya gini, kalau misalnya kan pertama kita memperoleh data pekerjaan proyek, nah terus tahu kondisi, terus jenis dan volume pekerjaannya seperti apa. Nah, contohnya, ini contoh kasus, kalau misalnya sekarang kita mau ngebuat suatu bendungan, proyek bendungan atau satu proyek bangunan yang ada di tengah-tengah kan, maksudnya di Kalimantan kan masih bentuknya hutan. Pentingnya suatu peralatan konstruksi ini kan membantu mobilitasnya ya. Nah, cuman menjadi pertanyaan, kalau misalnya medan itu tidak bisa dicapai dengan misalnya truk, terus membuat kren, segala macam kayak gitu, solusinya apa ya? Yang pertama itu, contoh kasusnya untuk pembuatan suatu bendungan atau bendung. Nah, terus yang kedua, pertanyaan kedua adalah, satu dulu aja nggak apa-apa, satu dulu aja. Silakan dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, silakan.
izin menjawab yang Faza terlebih dahulu. Kalau misal dipertimbangkan misal di Kalimantan, pasti kan sebelum kita melakukan perencanaan itu kan kita pasti melakukan survei lapangan dulu. Di situ juga perlu dipertimbangkan apakah proyek yang digunakan itu adalah proyek strategis yang memang sangat diperlukan, sehingga bagaimanapun caranya itu perlu dilaksanakan, atau proyek itu bisa dipindahkan ke tempat yang mobilitasnya lebih baik. Apabila proyek itu adalah proyek yang strategis dan memang perlu digunakan, otomatis mobilitasnya perlu diperhitungkan. Jadi bisa dengan membuat jalan baru terlebih dahulu untuk mencapai lokasi, atau bisa dengan dibawa dengan udara seperti itu. Tapi apabila memang tidak bisa dilakukan, mungkin bisa dipindahkan ke tempat yang mobilitasnya lebih bisa digunakan gitu. Mungkin ada tanggapan? Terima kasih ya, itu berarti solusi dari kelompok kalian, dan itu mah terserah gitu ya, Mas. Itu satu penilaian saya sendiri bahwa solusinya salah satunya itu. Terima kasih. Nah, terus untuk kelanjutannya ini, untuk perihal kita apabila satu proyek itu menggunakan peralatan, tentunya butuh biaya ya yang dibutuhkan, karena bukan biaya tukang saja, misalnya bukan orang saja, tapi biaya untuk bensinnya, terus peralatan-peralatan lainnya gitu, karena suatu media kan ini. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, tahu atau tidak misalnya biaya penggunaan estimasi alat-alat berat ini tuh dalam RAB, misalnya dalam satu proyek itu berapa persennya dari 100% misalnya biaya RAB seluruh proyek tersebut. Nah, untuk alat-alat ini tuh berapa persennya gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Izin menjawab ya untuk Faza. Sebenarnya untuk RAB-nya sendiri itu kan kebijakan dari pihak perencana untuk memilih alat apa saja yang dibutuhkan, alat apa saja yang digunakan, dan harga dari peralatan itu sendiri kan cukup fluktuatif ya hitungannya. Jadi untuk persentasenya kelompok kami tidak dapat menentukan juga, karena itu kan kebijakan dari pihak perencana seperti itu. Baik, terima kasih, Diana. Mau bertanya kembali. Ya, perkenalan lagi gitu. Nama saya Reja Nugraha, NRP 22 dari 17055. Mau bertanya nih, di slide yang 8 itu yang tenaga, kan ada tenaga roda, rimpul. Nah, itu tuh ada efisiensi kan. Nah, efisiensi tenaga roda itu maksudnya apa ya? Kasih. Izin menjawab untuk yang pertanyaan alat berarti alat yang tidak termasuk konservatif kalau nggak salah, itu kan bisa yang menggunakan tenaga manusia, seperti contohnya ada cangkul, ada skop, dan beberapa alat yang bisa dibilang menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang rimpul, untuk efisiensi, di sini maksud dari efisiensi berkisar 80-85% adalah nilai yang sekiranya digunakan secara optimal, karena kalau misal kita menggunakan efisiensi kurang dari nilai segitu, kurang efisien gitu untuk penggunaan dari alat tersebut. Tapi apabila efisiensinya melebihi, itu akan boros dari segi bahan bakar dan bisa menyebabkan alat tersebut rusak gitu. Jadi kisaran efisiensi 80-85% itu biasanya umumnya dari yang kita gunakan secara umum gitu. Ya, saya mau nambah yang alat konvertatif ya, selain cangkul yang kayak gitu-gitu. Di sini pun ada alat konstruksi untuk keamanan ya, keamanan K3 ya. Yang pertama ada helm proyek, terus kedua kaos tangan, yang ketiga ada sepatu boot.
Terus juga alat komputatif ini tuh ada meteran, terus penggaris, waterpass, ember, palu, obeng, scrap, dan gergaji. Itulah alat-alat yang gak beratnya gitu ya, yang bisa dibawa oleh orang gitu. Intinya kayak gitu sih. Tambahan dari saya untuk alat konvertatif atau alat peralatan konstruksi yang non berat. Oke, ada lagi? Ada. Izin bertanya boleh? Ya. Saya Muhammad Saka, NRP 22 2017 208. Mau nanya kalau seandainya kan semua alat-alat ini tuh kalau misalnya mulai proyekkan tuh harus dibawa dari tempat ke tempat lain. Tuh kalau misalnya seandainya nih ada kecelakaan kerja, misalnya suatu alat kayak bulldozer atau apa gitu mengalami kecelakaan waktu saat dibawakan ke proyeknya. Nah itu kecelakaan itu tuh ditanggung semua sama pemegang proyek atau emang ada kayak asuransi gitu juga? Terima kasih. Izin menjawab untuk yang Saka. Itu balik lagi ke kontraknya, bagaimana dari pihak perencana dan pelaksana dan pemilik itu terkait dari masalah ini. Kan biasanya dalam kontrak itu perjanjiannya seperti apa, kayak misal kalau misal ada kecelakaan pada saat distribusinya, itu siapa yang nanggung, persentasenya seperti apa. Apabila kecelakaannya terjadi di lokasi proyek, persentase ganti ruginya seperti apa. Itu balik lagi ke kontrak yang disiapkan dari pihak pelaksana dan pemilik seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya. Nama Nabila, NRP 22 2018 089, mau nanya buat di slide 6 tentang beban gelinding. Itu kan ada RRF, RR, GVW, itu apa? Sama penetrasi ban itu gimana maksudnya? Makasih. Izin menjawab ya, kalau untuk RRF itu dia masuknya ke terkait dari beban tarik juga. Tapi di sini untuk beban gelinding itu masuknya ke apakah alat berat tersebut ketika diberikan beban itu ada faktor slip atau tidak. Tapi untuk kemudian untuk penetrasi ban itu sendiri itu adalah kan alat berat itu memiliki beban tersendiri atau beban yang dimiliki oleh beban itu. Nah, apabila material di bawahnya itu diberikan alat berat, nah berapa persen atau berapa sentimeter dari ban itu yang masuk ke dalam tanah atau material gitu? Ada lagi? Oke. Pak, izin menambahkan Pak. Untuk tadi saya membantu menjawab yang tadi Saka, mungkin tadi sudah terjawab oleh Riana, cuman saya izin menjawab sedikit lagi. Jadi pada proyek itu kan banyak pihak gitu yang di situ bertanggung jawab. Contohnya dalam ada perencanaan, kontraktor, terus konsultan, terus di situ pun ada K3 gitu ya, khususnya untuk K3 keselamatan. Nah, dan di sini pun misalnya
untuk betul gitu yang tadi Riana sebutkan bahwa di situ ada peraturan, perjanjian segala macamnya untuk kedua belah pihak lah. Kalau ada misalnya dua belah pihak itu bagaimana keabsahan, misalnya nanti ada suatu kecelakaan itu yang bertanggung jawabnya siapanya. Nah, terus yang saya ingatkan kembali juga gitu, kalau yang saya tahu di PP nomor 50 tahun 2012 itu untuk di perusahaan konstruksi, khususnya kontraktor jasa konstruksi itu, masalah keselamatan sama kesiapan kerja ini emang masih kurang gitu, terabaikan. Cuman betul gitu kalau untuk tadi perihal Saka misalnya tersebut, nah ini tidak bisa main-main gitu. Aja gitu kalau yang saya ketahui dalam suatu proyek itu emang tidak banyak kita yang mendapatkan kecelakaan yang sampai meninggal kayak gitu. Cuman sekalinya adanya kecelakaan itu sangat fatal. Nah, makanya pentingnya adanya dalam proyek itu K3 di situ gitu untuk si pihak yang bertanggung jawab. Jadi yang diingatkan kembali gitu kalau emang dalam proyek itu memang ada pihak yang benar-benar memastikan keselamatan kerjaan segala macamnya di untuk K3-nya gitu. Seperti yang dulu saya pernah ikutin di acara kegiatan HMS gitu, pas lagi ke Beca Kayu, di situ dijelaskan bahwa protokol-protokol K3 yang ada dalam proyek tersebut seperti apa. Terima kasih. Mungkin itu sih tambahannya Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi mau bertanya atau mau diskusi? Oke, kalau nggak ada kelompoknya tutup aja presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ntar ya, saya mau jelasin. Oke, nah ini kira-kira seperti ini ya. Kalau slide presentasinya tadi udah oke, lengkap banget dari awal sampai akhir. Nah ini kira-kira seperti ini. Jadi rata-rata, bukan semua peralatan itu kita harus ngitung nanti kalau kalian udah di proyek. Pengeluaran itu apa aja? Nah, pengeluaran paling besar sebuah peralatan itu atau alat berat saat di lapangan itu adalah bensinnya. Nah, selain nanti di luar lapangan itu ada oli, terus nanti ada perbaikan, terus nanti kalau misalnya harus ganti peralatan itu juga bisa. Nah, itu tapi kalau untuk di lapangan adalah bensinnya itu. Nah, bensinnya ini atau bisa solar atau diesel tergantung ini ya, tergantung peralatannya. Tapi biasanya sih diesel sih. Nah, ini ada 9 pengaruh yang harus diperhitungkan. Yang tadi seperti yang dibilang udah lumayan lengkap tadi, ketinggian, suhu udara, koefisien oksi, tekanan binding, kelandaian rimpal, drawbar pull, kemampuan mendaki dan pengaruh lainnya. Nah, ini jadi contohnya kalau kita beli alat berat gitu ya, terus itu kita ngecek, atau yang gampangnya kalau kalian beli motor atau mobil, terus nanti kalian ngecek pas nyetir di kelandaian gitu ya, kalian bisa kenceng gitu, tapi pas mendaki kalian gasnya harus lebih banyak, atau misalnya pas nurun nggak usah ngegas, jadi cuman ngerem doang. Nah, ini akan sangat mempengaruhi bensinnya. Nah, ini juga ketinggian juga pengaruh, suhu udara juga pengaruh, dan lain-lainnya juga. Nah, di sini contohnya yang tadi dipertanyakan adalah rimpal. Rimpal ini itu tuh adalah kekuatan mesin terhadap rodanya. Jadi dia rodanya bisa nariknya seberapa besar sih. Jadi nanti hitungannya itu horsepower. Dia bisa dorong atau narik si roda ini sekuat apa. Nah, di sini ada juga drawbar pull, adalah kekuatan dia bisa menarik apapun yang di belakangnya gitu. Jadi di sini ada kekuatannya. Terus nanti kemampuan mendaki, jadi kalau pas naik itu dia bisa naiknya seperti apa. Dan itu tadi rumus-rumusnya udah ada walaupun kurang mendalam. Tapi nanti ya itu
ini sih apa namanya pengenalannya dulu. Terus tadi klasifikasi peralatan. Klasifikasi peralatan itu kita jarang kita mengklasifikasi untuk pekerjaan bangunan kita peralatannya apa A sampai Z ini semua gitu. Tapi kita beneran harus ngecek apa aja pekerjaan per itemnya gitu. Misalnya pekerjaan pengecoran beton ya kita mendatangkan truk beton gitu. Kalau misalnya kita pekerjaannya tanah terus kita di situ butuh pemancangan ya kita butuh alat pancang. Nah ini tergantung per itemnya. Jadi bukan per proyeknya tapi per pekerjaan spesifik item itu kita tergantung dari situ. Terus tadi kalau rumus standar itu udah bener juga. Jadi rumusnya memang di SNI nggak ada. Di SNI biasanya udah jatuhnya jadi harga satuan per pekerjaan. Nah tapi dari situ kita sebagai kalau misalkan di kontraktor terus kalian yang ngitung harganya atau itunya peralatannya. Nah itu kalian harus hitung sendiri. Nah hitungnya dari mana itu biasanya dari buku manual, ya ada buku manual, ada yang dari websitenya juga itu nanti ada standar-standar rumus-rumus dari industrinya atau dari produsennya. Nah produsen si alat berat itu biasanya ngeluarin rumus-rumus untuk perhitungan mesinnya seperti apa. Terus tadi pertanyaan tentang peralatan konstruksi yang bukan berat, ini jadi kalian kalau S1 itu diharapkan keluar itu bisa targetnya tuh bisa naik jenjang terus sampai minimal level manager ya. Nah kalau untuk peralatan konstruksi yang ringan atau bukan berat seperti yang kita belajar di sini, itu kayak misalnya ya tadi kayak cangkul, terus palu, terus mungkin sekop lah, atau bahkan sampai apa namanya tuh bor untuk ngebor sumur. Nah itu level lapangan gimana nanti kalian akan belajar langsung di lapangan, itu nggak begitu susah untuk dipelajari gitu. Kalau yang kayak gini itu yang peralatan berat itu memang harus ngitung karena itu sangkut pautnya nanti ke arah uang. Nah uang itu akan sangat mempengaruhi keputusan nanti pasti proyek seperti apa. Tadi tentang medan yang sulit, kalau misalnya nanti kita ke ibu kota negara yang baru gitu ya, terus ternyata di sana jalannya masih sedikit nih, jadi baru ada jalan lingkar yang kuning ini masih kelok-kelok, seperti ini, terus kita mau bangunnya di sini misalnya, atau enggak, atau ternyata di daerah sini belum ada peralatan berat, jadi kita harus bawa dari Jawa gitu. Nah, kita bisa bawa pakai kapal, terus kita ke sini. Nah ini bawa pakai kapal pun itu juga harus dihitung berapa sih biaya transportasinya, nanti berapa bensinnya, terus nanti berapa sih operasionalnya nanti kalau misalnya kita berlabuh gitu ya, kita berlabuh parkir di sini itu per jamnya juga nanti kena hitungan parkir gitu. Nanti biaya dari pelabuhan ke site gitu ke sini kita harus juga cek ininya apa namanya itu biayanya. Nah kalau kita semua udah ngecek ini terus pas dilihat sama owner atau misalnya kalau kayak gini kan proyek besar itu biasanya pemerintah yang bayarin, nanti pemerintah yang akan memutuskan ini gimana nih, biayanya besar banget nih, kita nggak mampu untuk bawa dari Jawa gitu. Terus bisa jadi salah satu solusinya adalah kita bikin pabrik di sini, kita bikin pabrik khusus alat berat, terus nanti di sini kita yang si pemerintah itu bantu investasi, nanti ada vendor yang masuk untuk untuk bangun industri gitu ya, untuk bikin alat berat, terus nanti kita supply dari sini langsung. Ini jadi cuma ada biaya transportasi darat aja gitu, itu bisa juga. Jadi nanti resiko yang ditanggung oleh vendor adalah semua barang-barang masuk dari barang-barang mentahnya masuk, itu resikonya vendor. Sedangkan kalau di sini ada resikonya yang punya proyek. Tapi itu nanti tergantung pilihan masing-masing proyek gitu, mau milih yang mana. Terus tadi apa lagi ya? Nah kecelakaan kerja benar juga tadi tergantung kontrak, itu harusnya tercantum dalam kontrak, terutama kalau mobilisasinya jauh. Seperti ini ya, kalau misalnya kita mau mobilisasi ke luar
pulau apalagi, itu biasanya di kontrak harus tertulis karena itu resikonya besar. Siapa yang akan menanggung nanti kalau ada terjadi sesuatu di jalan. Nah ini bisa siapapun, bisa kontraktor yang nanggung, terus nanti mereka bisa, kalau misalnya kontraktor yang nanggung, biasanya kontraktor akan menambahkan biaya transportasi itu lebih besar. Jadi biar kita masih ada masih ada sedikit tambahan untuk kalau misalnya ada sesuatu di jalan. Tapi kalau misalnya nanti pemerintah yang nanggung, kontraktor bisa nurunin harga, jadi kalau ada apa-apa di jalan ya itu nanti dibayarin sama yang punya proyek atau pemerintah contoh. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke deh, kalau begitu terima kasih untuk yang minggu depan. Jangan lupa lanjut presentasi. Tadi bagus, udah lumayan lengkap. Nanti yang untuk minggu depan jangan lupa untuk perhitungan per alat beratnya juga dilihatin. Kita akan lebih masuk ke angka. Terus jangan lupa yang presentasi sekarang untuk ngirim presentasinya sama makalahnya ke email saya. Terus untuk yang lainnya juga semuanya untuk jangan lupa absen di Moodle. Apalagi mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.